Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Rianingsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 57 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan kita temukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya yang a terdapat pada kata kedua yaitu ayyuha. Jadi walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu, tapi ini secara makna berbeda. Sehingga disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Bacanya berapa harokat? Sama seperti mad jaiz munfasil hakiki, boleh 4, boleh 5 harokat. Ya tasydid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun, maka ini tidak perlu ditahan karena bukan idgham bi gunnah. Ini cukup kita tekan atau kita naikkan intonasi suara kita. Ya ayyuha. Ketika berhenti di ha, ini hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka huruf ha kita panjangkan 2 harokat saja ketika berhenti. Ya ayyuhal. Namun saat wasol, ha ini jadi pendek, gugur madnya. Disebut dengan takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Pada lam tasydid mengandung lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasol. Ya ayyuhal. Kemudian alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Tadi kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam sukun, lam tasydid ini sebetulnya ada 2 lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam berikutnya. Alladzi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Maka huruf dzal panjang 2 harokat. Ya ayyuhalladzina a hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara membacanya, a ini panjang 2 harokat saja. Amanu. Nu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Maka nun panjang 2 harokat. Alladzina amanu la hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. La tattakhidhu. Ketika berhenti di dhu, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului harokat dhammah, maka panjang 2 harokat. Tattakhidhu panjang. Namun jika diteruskan jadi pendek, madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Jadi dzalnya nggak punya waw jadi pendek. La tattakhidul ladzi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah.
sebab alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu lam juga, maka alif lam tidak dibaca. Alladzi, li hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina, nah ini alifnya ini hamzah wasal ya, kalau di tengah tidak perlu dibaca jadi nun pendek. Alladzina takhadhu, dzu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Ittakhadhu, di hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Dinakum, kum, ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ha, maka mim kita bunyikan dengan jelas. Dinakum huzuwan. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya dileburkan ke waw disertai dengan dengungan. Tahan. Huzuwan wala'iba. Ketika berhenti di ba hukumnya adalah mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang diberhentikan. Dibacanya panjang 2 harokat. Wala'iba, huzuwan wala'ibam. Kalau berhenti mad iwad, kalau diteruskan gak ada mad iwad ya, adanya idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Maka kalau diteruskan ini bacanya dileburkan ke mim tanwinnya disertai bunyi dengungan. Tahan. Wala'ibam minal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca ya. Minalladzi, dzi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka dzal panjang 2 harokat. Minalladzina, hati-hati ini jangan ketukar sama mad tabi'i, ini bukan mad tabi'i, ini adalah mad badal karena ada waw sukun sebelumnya hamzah berharokat dhammah, hamzahnya dalam bentuk alif ya, maka panjangnya 2 harokat. Utu, kalau berhenti di tu hukumnya mad tabi'i karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka tu panjang 2 harokat jika berhenti. Utu, kalau diteruskan jadi pendek, gugur madnya, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan kalau wasal ya, jadi pendek. Utul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Maka lam dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan izhar qamari. Utul kita, ta mad tabi'i muqaddar karena ta berbaris fathah panjang, maka ta panjang 2 harokat. Al-kitaba min, ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nun dibaca samar-samar, siap-siap menuju qaf disertai dengung dan dengungnya besar karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Min qad, ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Qablikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.